Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi pertama yaitu tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang merepresentasikan hasil yang diharapkan dalam mengikuti strategi tertentu. Strategi merepresentasikan tindakan yang diambil untuk memenuhi tujuan jangka panjang. Kerangka waktu untuk tujuan dan strategi sebaiknya konsisten, biasanya 2-5 tahun. Kemudian selanjutnya sifat tujuan jangka panjang. Tujuan sebaiknya bersifat kuantitatif, dapat diukur, realistis, dapat dimengerti, menantang, hierarki, dapat diraih, dan selaras antar unit organisasi. Setiap tujuan sebaiknya diasosiasikan dengan garis waktu. Tujuan secara umum dinyatakan dalam istilah seperti pertumbuhan aset, pertumbuhan penjualan, profitabilitas, pangsa pasar, derajat dan sifat diversifikasi, derajat dan sifat integrasi vertikal, laba per lembar saham, dan pertanggungjawaban sosial. Tanpa tujuan jangka panjang, organisasi akan berjalan tanpa tujuan dan tidak tahu akhir tujuannya, serta sulit untuk membayangkan organisasi atau individu menjadi sukses tanpa tujuan yang jelas. Selanjutnya, tujuan keuangan dan tujuan strategi. Ada dua tipe tujuan yang umum dalam organisasi. Yang pertama tujuan keuangan dan yang kedua strategi. Tujuan keuangan sendiri mencakup mereka yang berasosiasi dengan pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan laba, dividen yang lebih tinggi, margin laba yang lebih besar, imbalan hasil investasi yang lebih besar, laba per saham yang lebih besar, meningkatkan harga saham, meningkatkan aliran kas dan sebagainya. Sementara tujuan strategi mencakup hal-hal seperti pangsa pasar yang lebih besar, pengiriman tepat waktu dan lebih cepat daripada pesaing, waktu desain yang lebih pendek daripada pesaing, biaya yang lebih rendah daripada pesaing, kualitas produk yang lebih tinggi daripada pesaing, lingkup geografis yang lebih luas daripada pesaing, meraih kepemimpinan teknologi secara konsisten mendapatkan produk yang baru atau yang meningkat untuk pasar di depan pesaing dan sebagainya. Tujuan keuangan yang paling baik dipenuhi dengan hal yang berfokus yang pertama dan utama adalah pada tujuan strategis yang meningkatkan daya persaingan dan kekuatan pasar perusahaan. Kemudian poin selanjutnya, tidak mengelola berdasarkan tujuan. Yang bermaksud pendidik yang tidak dapat diidentifikasi menyatakan, jika Anda pikir pendidikan mahal, abaikanlah. Ide di balik hal ini juga dinyatakan untuk menetapkan tujuan. Kemudian materi selanjutnya yaitu jenis-jenis strategi. Setiap strategi alternatif memiliki variasi yang tidak bernilai. Contohnya, penetrasi pasar dapat termasuk tenaga penjual tambahan, belanja iklan yang meningkat, kupon, dan menggunakan tindakan sejenis untuk meningkatkan pangsa saham dan area geografis tertentu. Organisasi secara simultan mengejar kombinasi dari 2 atau lebih strategi. Namun, strategi kombinasi dapat beresiko jika dibawa terlalu jauh. Organisasi tidak dapat melakukan terlalu banyak hal dengan baik karena sumber daya dan pesaing akan memperoleh manfaat secara luas. Perusahaan yang terdiversifikasi, strategi kombinasi digunakan secara kombinasi ketika divisi yang berbeda mengejar strategi yang berbeda. Kemudian, organisasi yang berusaha untuk bertahan mungkin secara simultan menggunakan kombinasi dari berbagai strategi bertahan seperti pengurangan likuidasi dan pelepasan. Kemudian, tingkatan strategi. Di perusahaan besar ada 4 level strategi. Ada korporat, divisional, fungsional, dan operasional. Di perusahaan besar, orang bertanggung jawab untuk memiliki strategi yang efektif pada berbagai tingkatan, termasuk CEO pada level korporat, presiden atau wakil presiden eksekutif pada level divisional, CFO, CIO, manajer sumber daya manusia, CMO, dan sebagainya pada level fungsional. Dan manajer pabrik, manajer penjualan regional,
dan sebagainya pada level operasional. Di perusahaan kecil, orang pada umumnya bertanggung jawab untuk memiliki strategi efektif pada berbagai tingkat. Strategi integrasi ada 3, yaitu integrasi ke depan, belakang, dan horizontal, yang terkadang mengacu pada integrasi vertikal. Strategi integrasi vertikal memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan kontrol atas distributor, pemasok, dan pesaing. Integrasi ke depan melibatkan perolehan kepemilikan atau meningkatkan kontrol atas distributor atau peritel. Meningkatnya jumlah manufaktur hari ini mensyaratkan strategi integrasi ke depan dengan membuat situs jejaring untuk secara langsung menjual produk ke konsumen. Strategi ini menyebabkan kekacauan untuk beberapa industri, contohnya Amazon dalam integrasi ke depannya secara diam-diam memasang lemari besar yang disebut dengan Amazon Lockers. Ratusan toko makanan 7-Eleven dan apotek yang menerima paket dari konsumen untuk diambil kemudian. Makna efektif dalam mengimplementasikan integrasi ke depan adalah waralaba. Sekitar 2.000 perusahaan di 50 industri yang berbeda di Amerika Serikat menggunakan waralaba untuk mendistribusikan produk atau jasa. Bisnis dapat berekspansi dengan cepat melalui waralaba karena biaya dan kesempatan meluas di antara banyak individu. Total penjualan berdasarkan waralaba di Amerika Serikat setiap tahunnya sekitar $1 triliun. Integrasi ke belakang. Pada bulan Maret 2013, Starbucks membeli ladang kopi pertamanya di Costa Rica. Strategi ke belakang ini dimanfaatkan untuk mengembangkan varietas kopi baru dan menguji metode dalam memberantas penyakit jamur yang dikenal sebagai hama kopi yang mengganggu industri. Baik pembelian manufaktur maupun peritel membutuhkan bahan baku dari pemasok. Integritas ke belakang adalah strategi mencari kepemilikan atau meningkatkan kontrol atas pemasok perusahaan. Strategi tersebut khususnya sesuai ketika pemasok perusahaan tidak andal, terlalu mahal, atau tidak memenuhi kebutuhan perusahaan. Integrasi horizontal mengacu pada strategi kepemilikan atau peningkatan kendali atas persaingan perusahaan. Salah satu tren yang paling signifikan dalam manajemen strategi hari ini adalah meningkatnya penggunaan integrasi horizontal sebagai strategi pertumbuhan. Merger, akuisisi, dan pengambil-alihan antara pesaing memungkinkan meningkatnya skala ekonomis dan meningkatnya transfer sumber daya dan kompetensi. Dari 2 peritel furniture yang bersaing di Kanada, Leon's Furniture Ltd dan Brick Ltd baru-baru ini menggabungkan usaha. CEO Leon's mengatakan, selama masa ekonomi ini, saat kami telah melihat banyak perusahaan Amerika masuk ke negara kami lewat akuisisi, sangat menyenangkan melihat 2 peritel Kanada yang sukses mencapai kesepakatan yang akan lebih baik dalam melayani konsumen Kanada. Di pasar cuci darah, produsen terbesar kedua, Baxter International, baru-baru ini mengakuisisi produsen terbesar ketiga, Gambro, berbasis di Swedia senilai $4 juta. Lebih dari 2 juta pasien secara global menerima bantuan bentuk cuci darah ginjal dengan tingkat perawatan yang naik 5% setiap tahunnya. Strategi intensif. Penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk mengacu sebagai strategi intensif karena mereka mensyaratkan usaha intensif jika posisi bersaing perusahaan dengan produk yang ada ingin dikembangkan. Penetrasi pasar. Strategi penetrasi pasar
berusaha untuk meningkatkan pangsa pasar untuk produk dan jasa di pasar saat ini lewat usaha pemasaran yang lebih besar. Strategi ini secara luas digunakan dan dikombinasi dengan strategi lain. Penetrasi pasar meliputi meningkatkannya angka tenaga penjual, meningkatnya beban iklan, menawarkan promosi penjualan item secara ekstensif, atau meningkatkan usaha publikasi. Pengembangan pasar. Pengembangan pasar atau market development melibatkan pengenalan produk atau jasa saat ini ke area geografis yang baru. India adalah target untuk beberapa perusahaan untuk ekspansi secara geografis. Contohnya adalah Coca-Cola Company dan rekanan membuat botolnya menginvestasikan 5 miliar dolar di India antara tahun 2013 dan 2020 karena negara tersebut memiliki 1,2 miliar orang yang rata-rata mengonsumsi 12 botol Coca-Cola berukuran 8 ons tahun dibandingkan dengan 240 di Brasil dan 90 botol secara global. Pengembangan produk. Pengembangan produk atau product development adalah strategi yang mencari kenaikan penjualan dengan meningkatkan atau memodifikasi produk atau jasa saat ini. Pengembangan produk biasanya memerlukan pengeluaran untuk kegiatan penelitian dan pengembangan yang besar. Baik, selanjutnya strategi diversifikasi. Ada dua tipe strategi diversifikasi. Yang pertama, diversifikasi terkait, dan yang kedua tidak terkait. Bisnis dikatakan terkait ketika rantai nilai mereka memiliki kecocokan dengan strategi antar bisnis. Bisnis dikatakan tidak terkait ketika rantai mereka tidak sama, sehingga tidak ada kecocokan dengan strategi antar bisnis yang terjadi. Yang pertama, penjelasan mengenai diversifikasi terkait. Ada 6 pedoman ketika diversifikasi terkait mungkin merupakan strategi efektif. Yang pertama, ketika organisasi bersaing di industri dengan pertumbuhan nol atau pertumbuhan yang sangat lambat. Kedua, ketika menambahkan produk baru terkait yang akan secara signifikan meningkatkan penjualan produk saat ini. Ketiga, ketika produk baru namun terkait dapat ditawarkan pada harga bersaing yang tinggi. Keempat, ketika produk baru namun terkait memiliki level penjualan musiman yang menyeimbangkan dengan periode puncak dan penurunan penjualan. Kelima, ketika produk organisasi baru-baru ini ada pada tahap menurun dalam daya hidup produk. Yang terakhir, ketika organisasi memiliki tim manajemen yang kuat. Selanjutnya, penjelasan mengenai diversifikasi yang tidak terkait. Ada 10 pedoman ketika diversifikasi yang tidak terkait mungkin menjadi strategi yang efektif. Pertama, ketika pendapatan yang diturunkan dari produk atau jasa organisasi saat ini akan meningkat secara signifikan dengan menambahkan produk yang baru dan tidak terkait. Kedua, ketika organisasi bersaing pada industri yang sangat kompetitif atau tidak tumbuh sama sekali, hal ini mengindikasikan margin laba dan imbal hasil industri yang rendah. Ketiga, ketika saluran distribusi organisasi saat ini dapat digunakan untuk memasarkan produk baru untuk pelanggan saat ini. Yang keempat, ketika produk baru memiliki pola penjualan di luar penjual musiman yang ada dibandingkan dengan produk organisasi saat ini. Kelima, ketika industri mendasari organisasi mengalami penurunan penjualan dan laba tahunan. Selanjutnya, ketika organisasi memiliki talenta manajerial dan modal yang dibutuhkan untuk bersaing secara sukses dalam industri yang baru. Selanjutnya, ketika organisasi memiliki kesempatan untuk membeli bisnis yang tidak terkait untuk menarik kesempatan investasi. Selanjutnya, ketika terdapat sinergi keuangan antara perusahaan yang diakuisisi dan yang mengakuisisi. Selanjutnya, ketika pasar yang sudah ada untuk produk organisasi saat ini jenuh. Yang terakhir, ketika tindakan anti persaingan dapat dituduhkan terhadap organisasi yang secara historis berkonsentrasi pada industri tunggal.
Eh, saya akan menjelaskan tentang strategi defensif. Sebagai tambahan untuk strategi integrasi intensif dan diversifikasi, organisasi dapat melakukan pengurangan pelepasan atau likuidasi. Selanjutnya pengurangan terjadi ketika organisasi pengelompokan kembali lewat pengurangan biaya dan aset untuk mengembalikan penurunan penjualan dan laba. Terkadang disebut pembalikan atau reorganisasi. Pengurangan didesain untuk membentengi kompetensi dasar organisasi yang khusus. Selama pengurangan, para pembuat strategi bekerja dengan sumber daya yang terbatas dan menghadapi tekanan dari pemegang saham, karyawan, dan media. Pengurangan dapat diikuti dengan penjualan lahan dan bangunan untuk meningkatkan kas yang dibutuhkan untuk memangkas lini produk, menutup bisnis marginal, penutup produk yang usang, atau mengotomisasi proses, mengurangi jumlah karyawan, dan melakukan pengendalian beban. Adapun 5 pedoman ketika pengurangan mungkin merupakan strategi yang efektif untuk diikuti adalah ketika organisasi memiliki kompeten yang khusus yang jelas dan namun secara konsisten memenuhi tujuan dan pencapaian dari waktu ke waktu. Yang kedua adalah ketika organisasi adalah salah satu pesaing terlemah di industri. Yang ketiga adalah ketika organisasi dihantui oleh ketidakefisienan, profitabilitas yang rendah dan moral karyawan yang rendah, dan tekanan dari pemegang saham untuk meningkatkan kinerja. Yang keempat adalah ketika organisasi gagal untuk mengapitalisasi kesempatan eksternal, meminimalkan ancaman eksternal, mengambil keuntungan atas kekuatan internal, dan mengatasi kelemahan internal dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, ketika manajer strategik organisasi telah gagal,